Multimedian, selamat datang di Marjan Multimedia Artwork Journal. Di sini kita akan ngobrol santai nih, membahas seputar prestasi yang dibawahi oleh mahasiswa atau mahasiswi Polimedia. Nah, bukan cuma soal penghargaan aja, tapi juga perjalanan dan tantangan yang mereka lewati. Bener banget, bersama aku Raihan Bibi Dan aku Aziza. Di sini kita kedatangan tamu nih, Jah. Betul, karena sudah hadir tamu kita yaitu Cynthia. Nah, halo Cynthia. Halo. Boleh kenalan dulu nggak sih ke teman-teman Multimedians? Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Cynthia Meka Nurufila. Aku biasa dipanggil Cynthia. Aku dari Prodi Teknologi Rekayasa Multimedia angkatan 24. Nah, kalau boleh tahu, sekarang Cynthia lagi sibuk apa sih? Pastinya sekarang sibuk perkuliahan, project-project. Terus 2 minggu kemarin aku sempat partisipasi di lomba inovasi digital mahasiswa, dan aku nggak sendiri, aku sama tim aku itu berempat, dan kita sekarang lagi di tahap penjurian buat finalis tingkat nasional, jadi mohon doanya ya teman-teman. Widih, keren banget ya. Nah, tapi Cynthia nih, kalau biasanya lagi di waktu luang dan kosong, biasanya Cynthia kalau lagi bebas gitu ngapain sih kesibukannya? Aku biasanya pastinya kumpul sama teman-teman sih, ngerjain tugas gitu. Terus kalau misalnya luang, aku tuh biasanya suka dengerin Spotify gitu, dengerin lagu santai gitu kan. Kalau misalnya emang lebih luang lagi, aku biasa nonton film sih. Oh, biar nggak aneh banget ya. Yeah. Tapi sebenarnya kebanyakan malah kayak waktu luang aku tuh dipakai buat persiapan lomba sebenarnya. Keren banget emang ini kamu yang satu ini. Produktif banget ya Rian ya. Jelas. Nah, kita lihat-lihat Cynthia ini salah satu mahasiswa yang berprestasi nih. Boleh nggak sih diceritain gimana awalnya kamu tuh tertarik sama dunia multimedia? Awalnya itu kan aku tuh suka ngefans gitu ya sama boyband, aku suka nonton film gitu. Nah, makanya dari situ aku discover editan-editan dari Instagram gitu. Nah, dari situ aku kayak tertarik gimana sih buat kayak gini gitu. Nah, dari situ aku explore tuh kayak nyoba-nyoba ngedit. Waktu itu kayak nyoba beraniin pakai After Effects gitu. Karena kan aku lebih interestnya di video-video gitu ya. Nah, makanya aku bisa ngelanjutin ke multimedia gitu karena sesuai interest aku. Oh, berarti sebelum kamu menginjakan kaki di Polimedia ini emang kamu udah kebawa arus tentang dunia media-media gitu ya? Benar. Oh. Kamu biasanya Cynthia suka nonton film genre apa gitu? Aku salah satu suka Marvel, terus aku suka yang genre misteri gitu, yang menantang lah. Ya gitu. Keren sih jujur. Tapi nih Cynthia nih, selama ini pernah nggak sih kamu ngerasa kayak aku tuh salah jurusan gitu, atau bahkan kamu udah memilih hal yang paling tepat tuh di sini? Kalau sebenarnya dari orang tua aku kan dua-duanya open minded, aku mau ke jurusan mana gitu. Yang penting yang diutamain tuh jurusan daripada kampusnya gitu. Nah, dari situ aku kan emang udah tertarik sama dunia editing gitu, makanya pengen nulisin ke multimedia. Kamu kalau udah masuk sini ngerasa salah jurusan nggak? Apa ternyata ini jurusan yang pas sesuai passion kamu gitu? Iya, pas itu semester 1 kan kita desain, lebih ke arah desain tuh. Makanya aku tuh ngerasa kayak ini passion aku banget gitu. Dan makin ke semester 1, semester 2, semester 3 itu kan main Adobe. Nah, itu makin kayak udah sesuai, aku udah sering main Adobe kan, makanya makin cocok di sini gitu. Berarti lebih ke digital juga ya? Bener. Nah, dengar-dengar nih, Cynthia punya penelitian yang keren banget. Boleh nggak sih dikasih tahu ke teman-teman multimedia tentang judulnya tuh apa? Nah, judul penelitian karya ilmiah aku itu efektivitas metode game-based learning dalam penerapan permainan kartu Remibot. Nah, ini aku di sini bawa kartunya juga. Mungkin boleh ditunjukin ke teman-teman multimedia ya. Nah, di sini tuh aku sedikit jelasin. Di sini tuh ada 4 jenis kartu. Nah, yang pertama tuh ini ada kartu karakter. Nah, terus yang selanjutnya ada kartu sensor. Terus di sini tuh ada kartu misi. Terus yang terakhir ada kartu booster gitu. Nah, di sini tuh penelitian aku tuh latar belakangnya tuh maraknya game based learning yang dipakai di metode
pembelajaran di kelas gitu sama guru-guru. Karena anak-anak tuh biasanya kayak ngedengerin penjelasan guru tuh bosen gitu kalau searah doang gitu. Relate sih, relate. Pasti kalau udah bawaannya kalau udah kayak main tuh udah pasti seneng gitu, pasti heboh tuh kelasnya. Makanya di situ aku tuh mau manfaatin momen itu tuh buat gabungin materinya tuh ke game gitu. Biar nggak bosan juga ya. Iya, karena anak-anak berdasarkan pengalaman aku di SMA tuh biasanya tuh pada sering main kartu permainan gitu. Makanya aku mau manfaatin momen itu sih. Berarti jadi belajar sambil hiburan juga kan? Bener. Tapi aku penasaran deh, ini ide awal bikin Remini Bot ini datangnya dari mana ya? Apakah ada pengalaman pribadi atau mungkin inspirasi tertentu? Nah sebenarnya itu kan kalau di SMA aku tuh kan ada 3 penjurusan gitu ya. Aku sebenarnya IPA, cuman di IT itu aku ada desain grafis, jaringan sama robotika. Nah aku tuh dapat inspirasi dari guru robotika aku ini. Nah ini tuh kan ngambilnya materinya robotika, sensor dan fungsinya. Nah di sini tuh anak-anak tuh pasti kalau dengan penjelasan tuh masih bingung. Nah makanya tuh mau dimasukin ke Remibot ini, ke permainan gitu. Nah jadi sebenarnya project ini juga ada kolaborasi dari guru aku juga gitu. Oh berarti ini collab sama guru kamu? Betul. Tapi aku penasaran deh, itu pas di SMA robotik itu pelajaran inti atau eskul sih? Atau pelajaran tambahan gitu? Beneran pelajaran ya? Pelajaran Oh, inti? iya. Wah. Oh keren juga ya. Iya. Soalnya dulu pas SMK aku gak ada kayak gitu. Iya makanya. Padahal jurusan kamu IPA kan? Iya IPA. Tapi ada pelajaran Ada tentang robotika. Itu keren banget sih. Jadi melek sama digital juga ya. Bener. Nah, tapi kenapa sih Cynthia milih metode game ini buat belajar? Karena kalau misalnya yang lain kan metode ada project based learning gitu-gitu ya, kayak biasalah kayak kerja kelompok, kita bikin sesuatu, bikin project yang menurut aku tuh udah cukup marak gitu. Nah game based learning itu buat punya potensi yang lebih gitu, makanya aku pengen manfaatin metode game based learning ini gitu. Emang apa sih yang bikin metode ini tuh beda sama metode belajar yang lain? Karena lebih ke arah numbuhin semangat anak-anak belajar sih, karena kan biasanya tuh kalau di kelas gitu kayak masuk telinga kanan ke kiri gitu. Dari penjelasan dari guru gitu doang, bosan juga ya. Anak-anak nggak nangkep, malah jadinya ngantuk kan. Nah malah kadang juga kalau di kelas tuh biasanya guru aku tuh kan suka iniin main game gitu kayak Hangman atau apa, tapi mereka malah fokusnya ke permainannya gitu, malah pas setelah belajarnya malah hilang fokus lagi. Nah makanya mendingan di collab aja gitu. Wah kreatif banget sih berarti ya. Tidak cuma di satu sisi yang cuma ngambil hiburan, jadi juga sekalian pelajaran juga ya. Bener, materi. Biar nggak keluar masuk kuping kiri keluar. Oke, Cynthia, waktu kamu ngerjain proses karya ini pasti banyak banget kan tantangannya. Bisa nggak sih kamu spill semua tantangan jadi bagi semua orang bisa belajar gitu dari tantangan yang kamu terima? Pasti banyak banget nih tantangannya nih. Pasti. Bener-bener. Jadi kan karena udah kolaborasi dari guru aku kan, guru aku udah nyusun tuh ide-idenya. Aku tinggal ngembangin lagi kayak desain kartunya. Terus aku juga kan ada augmented reality-nya. Aku di situ desain juga. Nah tantangannya itu lebih ke arah ini sih, kayak waktunya itu deadline-nya tuh mepet. Jadi aku jadi kan ini kan lombanya bagian Jakarta Timur, Utara dan lain-lain. Nah waktu bagian aku Jakarta Selatan tuh yang ketiga pokoknya menjelang terakhir gitu, jadi yang utara pusat tuh udah duluan. Nah aku tuh nungguin tanggal resminya nih kapan tuh nggak pasti, sedangkan kan aku juga mau progres butuh nyusun karyawan tuh butuh juknisnya gitu kan, panduannya gitu. Nah di situ kan aku kayak nggak tahu apa-apa, cuman di satu sisi harus progres juga. Nah di situ tuh tantangannya kayak ketika udah dapet tanggal ternyata hamil seminggu, nyusun karyawannya seminggu kan kayak pressure juga, kayak se-Jakarta Selatan juga gitu. Cuman paling tantangannya bangun mood aku aja sih. Kayak tetap misal ngedown nih, kayak tetap jalan terus gitu ya. Tapi mungkin pasti karena gara deadline yang mepet itu tiba-tiba critical thinking kamu naik ya gitu. Iya, kayak bener. pasti tiba-tiba langsung booster aja gitu. Iya bener. Tantang berarti ya. Tertantang karena kan excited juga kan di satu sisi walaupun takut gitu. Berarti ini kamu pure desain sendiri atau ada bantuan dari teman lain? Ada pendapat teman-teman aku juga kayak bertukar pendapat juga. Jadi desainnya pakai apa? Pakai Illustrator. Oh, Adobe Illustrator ya. Illustrator. Nah,
Terus kita dengar-dengar nih, Cynthia ikut lomba karya ilmiah juga kan dengan pemuda itu. Iya. Bisa ceritain gak sih gimana awal kamu nyiapin penelitian itu? Awalnya tuh guru aku yang kan ngajakin gitu, jadi dia punya ide terus kayak aku yang ngejalanin karena aku anak desain juga, karena ini butuh desain juga. Kalau tahu infonya sebenarnya aku ini pertama kali juga ikut lomba karya ilmiah kayak gini gitu. Jadi itu tadi sih. Berarti support banget ya gurunya ya? Iya, full disupport sama beliau. Tapi hebat banget berarti ya, pengalaman pertama kamu ikut lomba langsung juara. Iya, keren banget loh. Nah nih, pas diumumin jadi juara 3, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran kamu? Kamu kaget gak sih? Shock gak sih? Perasaannya tuh gimana tuh? Shock banget. Speechless, karena kan emang kalau ngomongin juara kan biasanya dari bawah dulu itu, juara 3, 2, 1 gitu kan. Sebenarnya nggak expect karena sempat ngedown juga waktu itu di malamnya kan, soalnya pas penjurian sama pengumuman tuh di besoknya gitu kan langsung. Jadi pas malam itu lumayan Down, pasrah gitu ya. pasrah banget. Ya udahlah, nothing tulus lah. Iya gitu. bener, nothing tulus, bener-bener. Ya, terkaget-kaget. Kaget, nggak expect, bener, aku nggak mikir kayak bakal emang banyak karena kan yang pertama kali juga kan. Iya, makanya itu. Itu waktu pengumuman kamu sendiri atau ada guru kamu? Ada bunda aku, Oh, ditemenin sama bunda berarti ya, orang tua. dosen aku justru malah gak ada. Jadi aku bener-bener sendiri. Oh, gitu. Tapi pasti orang tua kamu proud banget lah pas nama kamu langsung disebut. Iya, pas Mana kan banget. yang juara 3 pertama yang disebut. Iya bener. Benar. Nah, kalau menurut kamu sendiri nih, manfaat untuk orang yang pakai Rimibot ini itu kayak gimana sih? Manfaat yang paling berasa lah. Waktu uji coba tuh anak-anak tuh langsung nangkep pas mainin kartunya tuh, mereka langsung ditanya gurunya tuh fungsi apa, sensor ini fungsinya apa tuh, mereka langsung nangkep. Nah, kedepannya semoga kalau misalnya aku ngangkat materi yang lain gitu selain sensor tuh, mereka juga cepet nangkepnya gitu. Oh, berarti ini kamu udah uji coba di Iya. sekolah? Langsung di sekolah Di mana itu, di daerah mana? di Jakarta Timur. Oh, keren. Berarti anak-anak itu enjoy mainin kartu ini. Heboh banget sih Heboh. kemarin ya. Ini tuh nyobanya sendiri atau ada teman-teman yang lain? Aku kayak minta tolong sekelas gitu, jadi kayak mereka tuh berapa belas gitu. Nah ini kan satu kali main tuh 4 pemain gitu, jadi dibuat 2 ronde tuh waktu itu. Sempat heboh aja kan, kayak kan ini permainannya tuh kayak yang berhasil menyelesaikan misi gitu kan, yang paling banyak nyelesain misi tuh dia pemenangnya, makanya kan itu lumayan kompetitif kan, makanya lumayan rame juga. Pasti pada semangat banget kan, Iya, anak-anak berlomba-lomba bener, gitu kan. iya. Well, teknik belajarnya juga nggak ngebosenin sih ya. Iya Soalnya benar. mungkin bagi anak-anak ini juga metode yang benar-benar baru kan. Jadi kayak pasti mereka penasaran dan menyobanya gitu. Jadi nggak cuma dengerin doang, tapi ada prakteknya juga. Benar. Oke, kalau dikasih kesempatan nih untuk mengembangkan Rimibot lebih jauh, ini kamu bakal bawa ke arah mana? Jujur kan kalau aku sekarang kan fokusnya ke adik kelas aku gitu ya, yang ada materi robotika. Nah harapannya tuh ini mau dikembangin ke orang yang mau belajar robotika, jadi nggak harus dia ada pelajaran robotika dulu gitu. Makanya kayak mau disempurnain lagi gitu. Berarti khusus orang yang emang pengen niat belajar robotika langsung gitu ya. Bener. Oke. Nah, selain karya ilmiah ini, Cynthia punya nggak sih mimpi besar di bidang multimedia atau rencana karir kamu ke depannya tuh kayak apa gitu? Aku kedepannya sih sebenarnya kepengen bikin production house gitu, karena kan kalau di kuliah ini kan teman-teman aku punya specialty-nya masing-masing gitu. Mereka kayak jago di bidang ini masing-masing, kayak fotografi, ada yang videografi, ada yang desain gitu. Jadi banyak gitu ya bidangnya. Iya bener. Jadi dari multimedia ini kamu bisa tinggal seleksi kan teman kamu yang jago Iya, sini, jago ini, buat ntar collab. kamu iya. Bener. Berarti emang jurusan ini emang bener-bener multimedia. Bener. Jadi banyak ini bidangnya. Oke nih, buat mahasiswa lain nih yang lagi minder untuk ikut lomba karya ilmiah, apa sih tips dan trik yang bisa kamu kasih untuk mereka semua? You only live once lah, YOLO aja. YOLO. Kayak kalau kata guru kayak menang kalah tuh bonus. Oh. Tapi kalau guru aku tuh bilang gini, kayak misalkan kita minder, aku kayak
kayaknya nggak bisa nih juara 1 gini-gini gitu, kayak masa udah kerja keras ini gak emas gitu gak juara 1. Jadi kayak coba aja dulu, karena jujur kalau kan aku sebenarnya ini kan pernah ikut lomba dan kalah juga gitu. Jadi kayak itu dijadikan pengalaman aja, dan setiap aku ke lomba selanjutnya tuh pasti aku kayak ada pengalaman, oh pernah waktu itu nyusun kayak gini. Jadi gak kosong banget, pasti ada pengalaman yang bisa diambil gitu. Cynthia, aku penasaran deh. Boleh nggak sih kamu jelasin secara langsung teknisi permainan Remibot ini, atau enggak kita praktik langsung main aja? Ayo ikut main aja nggak sih? Ayo. Boleh. Nah, kalau gitu aku mau bagiin kartu karakter dulu nih ke kalian. Boleh. Ada karakternya ya? Iya, benar. Nih, di sini Raihan nih dapat kartu apa nih? Aku dapat Twinkie, oke. Lucu banget ya di sana ya. Sekarang Jija dapat apa, Jija? Aku dapet Lily. Ini lucu banget loh. Gue matanya kayak gemes banget gak sih? Nah, berarti kalian di sini tuh posisinya jadi Twinkie sama Lily, yang nantinya kalian tuh harus mencahin misi. ada quest-questnya gitu berarti. Iya, benar. Berarti kartu ini sesuai warnanya ada ciri khasnya masing-masing. Iya, betul. Kalau kartu karakter itu kuning, kartu misi itu merah, kartu sensor biru, terus kartu kemampuan itu hijau. Nah, terus di misi-misi itu kan kalian tuh butuh sensor, robot tuh butuh sensor untuk menyelesaikan misinya gitu. Nah, di sini aku mau bagiin kartu sensor dulu nih ke kalian yang udah diacak nih. Iya, betul. Nah, di sini aku mau bagiin Jijah dulu nih. 4 kartu. Oh, banyak banget. Wow. Dapat apa aja itu, Ja? Nih. Dapat 4 kartu juga. Langsung di-spill nih, dapat apa aja? Boleh. Oh, nih aku dapat sensor jarak sama sensor cahaya. Kalau dapat apa? Kalau aku dapat sensor suhu, cahaya, sama sensor jarak juga nih. Oh, beda-beda ya berarti. Iya, benar. Tapi ini balikinnya ada kayak barcode gitu, nih buat apa nih? Nah, itu di situ tuh ada barcode ya augmented reality. Nah, di situ tuh ada e-learning buat tentang penjelasan sensornya itu sama sensor fungsi. Jadi kalian bisa scan tuh pakai aplikasi assembler gitu. Nggak expect di kartu kecil ini ternyata sedetail itu ya, ada barcode-nya juga. Nah, itu kita ngapain nih? Nah, di sini aku akan ngeluarin misi pertama nih. Oke. Nah, misi pertama ini ada menyelamatkan anak kucing nih. Nah, nah di misi pertama ini nih, berarti Lily nih harus memenuhi sensor cahaya 3 poin sama jarak 2 poin. Kira-kira Jija ada nggak? Aku ada sensor cahaya. Taruh. Cahaya, oke. Sama sensor jarak. Berarti langsung taruh aja. Betul. Nah, karena ini udah memenuhi nih, berarti karena Jija berhasil menyelesaikan misi ini, punya Jija. Jadi aku ambil berarti. Iya, benar. Juga enggak? Aku keep di sini. Berarti kamu dapat kartu merah 1 ya, Jaya? Iya. Betul. Tentang menyelamatkan anak kucing. Lanjut ke misi kedua ya. Iya. Sekarang giliranku kan pasti. Benar. Jadi di misi kedua ini ada memasak ramen di gunung salju nih. Memasak ramen di gunung salju. Ketentuannya butuh apa tuh? Di sini berarti Twinkie butuh sensor sentuh sama sensor suhu nih. Kira-kira ada nggak, Raihan? Kayaknya tadi punya deh. Aku nggak punya sensor sama suhu. Ada nih. Dua-duanya lagi sekarang. Weh, berarti berhasil menyelesaikan misi juga dong. Oh, berhasil juga? Berhasil juga. Berarti ini punya resmi punya Raihan. Lihat guys, aku juga dapat guys. Memasak ramen di gunung salju. Nah, betul. Nah, di sini tuh kalian tuh harus cepet-cepetan siapa yang bisa nyelesain paling banyak misinya. Misinya yang paling banyak itu berarti menang. Jadi kita berlomba-lomba nih. Iya, gitu. Ya, coba dong kasih misi lagi buat kita. Mungkin penentuan kali aja ya siapa. Iya, siapa yang menang. Iya. Nggak benar. Nih, misi ketiga. Ada menyusuri gua kristal gelap. Cahaya Berarti ada cahaya sama jarak. Aku ada nih cahaya. Wah. Jarak juga ada. Berarti langsung taruh aja. Taruh aja. Berarti kamu nggak biasanya tahu. kayaknya
Ada cuma satu katanya. Iya, berarti nggak memenuhi. Cahaya dan sentuh. Nah, berarti nggak memenuhi. Oh. Kalau aku memenuhi berarti aku ambil. No. Betul. Aku yang menang guys. Aku dapat mendapatkan dana kucing sama menyusuri gua kristal gelap. Terus ya ini game gampang banget ditangkap sama anak-anak gak sih? Benar. Emang fun juga sih ya. Ya, emang aku susunnya sesederhana mungkin dan dapat dipahami sama anak-anak gitu. Kalau boleh tahu sebelumnya kamu pernah ikut lomba apa aja sih? Waktu itu aku pernah desain poster yang aku sama teman-teman aku ke Karawang, ada dia tuh storytelling speech gitu kayak lomba-lomba English gitu, dan aku yang lain tuh menang, aku dan kalah. Itu kan lumayan ngedown juga ya, karena mikirnya kayak nggak bisa buat bangga gitu. Cuman aku di situ kayak coba nyari lomba-lomba yang lain juga gitu. Oh gitu. Tapi ada niatan buat ikut lomba lainnya nggak ke depannya? Pasti ada sih, dan aku kayak kedepannya juga ada rencana ikut lomba internasional juga sama teman-teman aku. Udah beda kelas banget ya. Bidang apa lombanya? Masih mirip-mirip kayak IT. Aku juga mau bawain AR juga sih, augmented reality-nya. Yeah. Good luck berarti ke depannya ya. Terima Apalagi kasih. kamu setelah dapat experience ini pasti makin lebih pede lagi kan, ke depannya lebih berani lagi. Bener. Keren banget sih Cynthia. Nah, terakhir nih kalau misalnya ada yang mau ngikutin Kak Cynthia lebih jauh, boleh nggak sih di-spill sosial medianya kayak mungkin LinkedIn atau Instagram atau ada sosial media lainnya, boleh dikasih tahu ke teman-teman multimedianya. Boleh. Jadi IG aku itu @CynthiaMeka, A-nya tuh 2. Terus kalau LinkedIn aku Cynthia Meka Nurufil, nama lengkap aku. Wah, seru banget ya obrolan kita kali ini. Nggak kerasa loh, udah sore aja. Oh, udah sore nih. Iya, padahal tadi kita lagi asik main Remibot nggak sih? Aduh, padahal aku masih mau main sekali lagi loh. Biar ngalahin aku dong. Iya, aku nggak terima nih tadi kalah nih. Nanti deh, kapan-kapan lagi ya sih kita main ya. Nah, makasih banyak banget nih Kak Cynthia udah ngulas banyak sekali tips dan trik serta pengalaman berharga banget yang pastinya bermanfaat banget dong bagi teman-teman multimedia yang nonton. Ya Benar nggak? banget. Baik, terima kasih teman-teman semua yang udah mengikuti dan mendengarkan Marjan kali ini. Sampai jumpa, selamat bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Saya Ryan Habibi. Dan saya Aziza. Sampai jumpa dan teruslah berprestasi. Dadah.